ini kita akan melanjutkan tentang plant genetic transformation. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang kemarin adalah plant genetic transformation ini tujuannya adalah untuk merakit atau mendesain tanaman yang genetically modified crops atau GM crops gitu ya. Nah, kita mengingat lagi apa definisi dari genetically modified crops gitu ya. Um, Genetically modified crops itu maksudnya adalah tanaman yang dibudidayakan dan di sini tanaman itu sudah mengalami modifikasi atau perubahan material genetik dengan menggunakan genetic engineering teknik gitu. Dengan cara kita memodifikasi DNA-nya. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa genetically modified crops itu dilakukan. Nah, pertamanya tentu saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita ingin mendapatkan tanaman yang uh, yang yang lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Nah, karena kita juga saat ini dihadapkan pada fenomena climate change gitu ya. Jadi kita juga ingin bahwa tanaman yang kita desain atau tanaman yang kita modifikasi itu um, tahan pada kondisi-kondisi yang um, harsh condition atau kondisi-kondisi yang ya susah untuk tanaman itu bisa tumbuh gitu. Misalnya kondisi dalam cekaman abiotik atau nanti efeknya dari cekaman abiotik itu atau stres abiotik itu adalah cekaman biotik. Nah, jadi kan kita juga banyak sering mendengar bahwa akibat dari stres abiotik itu bisa jadi muncul bermunculan stres biotiknya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah seperti yang saya sampaikan bahwa dapat tahan pada penyakit maupun herbisida gitu. Nah, jadi kita ingin mengenerate atau menghasilkan tanaman-tanaman yang tahan pada penyakit cekaman biotik. Kemudian yang ketiga adalah mengapa kita perlu memodifikasi tanaman supaya tanaman itu bisa menghasilkan materi-materi yang berguna, umumnya yang bisa meningkatkan kandungan nutrisinya, kemudian mungkin yang uh, berguna juga untuk kepentingan farmaseutikal gitu. Kemudian ada juga tanaman-tanaman yang nanti bisa menghasilkan vaksin yang nanti kita sebut dengan molecular farming. Nah, ini nanti akan saya sampaikan topik tentang molecular farming di topik yang khusus gitu ya, satu pertemuan untuk kita membahas molecular farming. Nah, ini juga saya hanya ingin mengulang dari apa yang disampaikan minggu lalu bahwa um, ketika kita melakukan rekayasa genetik, apa saja teknik yang harus kita lakukan gitu. Apa saja step atau tahapan yang harus kita lakukan. Pertama, kita melakukan gene construction. Nah, gene construction kita akan sampaikan minggu depan. Kemudian yang kedua itu adalah gene transfer technology. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan DNA yang sudah dimodifikasi, bagaimana cara mendelivernya atau
bagaimana cara memasukkannya ke sel yang akan kita ubah atau ke sel tanaman yang akan kita ubah. Nah, itulah kenapa kita sebut dengan gene transfer technologies teknik, yang nantinya ketika kedua metode ini kita um, terapkan, kita lakukan, itu hasilnya akan mendapatkan satu tanaman genetically modified crops atau yang kita sebut dengan genetically engineered crops. Nah, ini uh, juga saya ingin menyampaikan lagi gitu ya, tentang bagaimana genetically modified crops itu diproduksi. Pertama adalah kita menentukan gene of interest atau gen yang akan kita rekayasa. Kemudian kita melakukan konstruksi gen, kita mendesain uh, sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kemudian kita sudah mendapatkan gen yang sudah kita konstruksi atau kita desain. Nah, gen itu selanjutnya akan ditransfer ke dalam sel atau kromosom tanaman yang kita inginkan. Nah, jadi kalau yang ada di gambar ini adalah sudah sudah merupakan di tahap 2 ya. Jadi kita sudah mendapatkan gen yang akan kita konstruk, kemudian kita menggunakan agrobakterium sebagai bakteri yang nantinya memfasilitasi gen yang kita konstruk ini supaya bisa terintegrasi pada genom tanaman. Nah, kemudian setelah terintegrasi itu akan ada seperti di gambar selanjutnya, ada gen yang berwarna hijau ini yang sudah terintegrasi. Kemudian kita masuk pada tahap 3, yaitu melakukan regenerasi sel hingga mendapatkan satu tanaman yang utuh. Nah, kalau ini kasusnya adalah di metode kultur jaringan, berarti harus melakukan perbanyakan sel, harus melakukan regenerasi sel, sehingga sel-sel yang sudah tumbuh ini akan berkembang jadi satu tanaman yang utuh. Nah, jadi satu tanaman yang utuh di dalam kondisi in vitro atau kultur jaringan, kita sebutnya adalah planlet. Kemudian kita lakukan aklimatisasi sehingga tanaman baru, satu tanaman utuh itu dapat terbentuk. Kemudian baru setelahnya kita lakukan analisis pada step 4, test the transgenic plant. Jadi kita melakukan analisis dalam skala laboratorium maupun di skala greenhouse, bahkan di skala lapang. Nah, kemudian, ini mungkin yang seperti minggu lalu yang saya sampaikan bahwa ada beberapa pemulia pemulia tanah pemulia atau mungkin ada beberapa industri yang selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan tanaman transgenik ini dilakukan persilangan dengan tanaman yang non transgenik. Supaya apa? Supaya tanaman keturunannya itu bisa menghasilkan seperti tanaman non transgenik, tapi karakternya itu seperti tanaman transgenik. Dan tentu saja marka-marka molekuler yang ada di tanaman transgenik itu bisa dihilangkan di tanaman keturunannya. Seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud pada poin 5. Incorporate the new genes into useful high performance cultivars by conventional breeding. Nah, pertanyaannya,
Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapat bagaimana caranya supaya DNA kita itu bisa masuk ke dalam tanaman? Nah, memang ada beberapa cara. Ada beberapa cara, salah satunya adalah ya kalau dengan cara yang konvensional adalah ya dengan melakukan persilangan gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, ada beberapa metode supaya karakter dalam karakter pada tanaman itu bisa berubah gitu ya. Ada yang ingat, Raffi ingat nggak? Eh, ada beberapa cara supaya eh, eh, ada beberapa cara tanaman itu karakternya bisa berubah gitu. Untuk mengubah karakter tanaman, umumnya kalau yang konvensional memang disilangkan, kemudian di apa namanya bisa diinduksi dengan beberapa bahan kimia, dan yang paling baru ya tentunya diubah genetiknya, Bu. Mm-mm. Nah, ada nggak yang prosesnya lebih lama daripada dua metode itu? Ada domestikasi. Iya, jadi itu adalah cara-cara bagaimana fenotip atau karakter tanaman itu bisa berubah. Nah, di sini juga yang akan kita bahas itu bagaimana caranya supaya DNA bisa masuk ke dalam sel tanaman. Pertama itu dengan cara persilangan, persilangan alami itu dengan menggunakan seleksi. Kemudian kita juga bisa menggunakan um, kultur jaringan. Nah, jadi ini kalau yang ya kalau yang konvensional breeding itu biasanya seleksinya di skala greenhouse atau lapang. Tetapi kalau dengan tissue culture, kultur jaringan, itu seleksinya secara in vitro di dalam botol, dalam kondisi aseptis gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah genetic engineering, yang hari ini kita akan bahas. Nah, ini adalah metode-metode um, bagaimana DNA tadi itu bisa ditransferkan ke dalam sel tanaman. Nah, tadi seperti yang Raffi sampaikan itu ada secara kimia, kemudian fisika, itu ternyata masuk dalam genetic engineering gitu. Masuk dalam metode ya bioteknologi gitu. Nah, jadi ini ada beberapa cara eh, yaitu secara fisika, kemudian ada juga secara kimia, ada juga secara biologis gitu. Nah, kalau secara kimia namanya saja skala skala kimia ya itu adalah dengan memasukkan um, DNA yang sudah kita modifikasi ke tanaman secara uh, dengan menggunakan alat. Nah, ada yang kita sebut dengan micro injection. Nah, jadi ini juga mungkin yang banyak diterapkan adalah di animal cells gitu ya. Kemudian ada gene gun atau particle bombardment. Nah, kalau particle bombardment ini yang apa namanya biasanya itu eh, dengan dengan sel-sel tanaman. Kemudian ada juga elektroforasi. Nah, elektroforasi dari namanya saja kita sudah tahu ya bahwa ini melibatkan listrik elektrik gitu ya. Nah, jadi cara memasukkannya adalah dengan tegangan listrik. Nah, biasanya ini dilakukan pada mikroba, mikroorganisme gitu. Kemudian ada juga sonication assisted agrobacterium transformation. Nah, jadi ini memasukkan uh, ke dalam sel agrobakterium dengan menggunakan frekuensi gelombang suara.
Nah, jadi sonikasi itu kan frekuensi gelombang suara gitu ya. Nah, jadi ini adalah cara-cara yang menggunakan pendekatan fisika. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kimia. Tentu saja dengan bahan-bahan kimia ada PEG, DAE, dextran, kalsium fosfat, artificial lipids, protein, dan dendrimers dan sebagainya. Kemudian, nah ini mungkin yang banyak akan kita bahas yaitu dengan melakukan pendekatan biologicals. Nah ini adalah um, uh, salah satunya adalah Agrobacterium tumefaciens. Nah ini yang nanti akan kita bahas. Kemudian ada juga dengan menggunakan virus. Nah seperti yang um, minggu lalu Raffi sampaikan gitu, bisa menggunakan virus. Nah ini jadi eh, teknik mentransfer DNA ke dalam sel tanaman itu kita sebutnya adalah transformasi. Transformasi ke dalam sel tanaman. Nah, jadi itu kita istilahkan atau kita namakan adalah transformasi. Nah, transformasi pada sel tanaman itu sebenarnya hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan gitu. Nah, jadi hal-hal yang harus kita perhatikan adalah metodenya pertama. Misalnya, apakah kita akan menggunakan metode secara implanta atau teknik kultur jaringan? Nah, Raffi tahu nggak implanta itu apa? Kalau saya boleh menebak, artinya itu dimasukkan langsung ke dalam tanamannya, gitu. Iya, jadi maksudnya adalah kalau implanta itu kita bisa melakukan teknik transformasi, transfer gen tanpa menggunakan teknik aseptis atau teknik kultur jaringan. Nah, itu yang kita istilahkan adalah implanta. Nah, jadi di sini itu ternyata berdasarkan tekniknya baik itu implanta maupun teknik kultur jaringan, ternyata ada beberapa organ pada tanaman yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita melakukan kultur jaringan pada tanaman, itu eksplan atau bahan eh, bagian tanaman yang biasanya kita pakai adalah bagian meristem. Ada yang ingat, Raffi ingat meristem itu apa? Meristem itu daerah pada bagian tanaman yang dia aktif membelah, Bu. Iya, dan masih muda gitu ya. Karena masih muda sehingga aktif membelah. Nah, kemudian eh, yang kedua adalah teknik flower dip. Nah, teknik flower dip itu namanya juga flower gitu ya. Nah, jadi ini adalah melibatkan bunga, tetapi yang kita yang sasaran organ yang akan kita transfer itu bunga, bukan bunganya, tetapi kuncup bunganya. Nah, nanti saya akan ada video di slide selanjutnya itu tentang bagaimana teknik uh, roller dip tersebut. Kemudian yang ketiga adalah transformasi ke polen. Nah, jadi ini juga melibatkan uh, organ-organ generatif gitu ya. Jadi bagian-bagian tanaman generatif yang ini kita sasarkan untuk dilakukan transfer gen. Nah, ini adalah pertimbangan pertama ketika kita melakukan transformasi genetik ke sel tanaman. Kita menggunakan metode apa? Metode implanta atau metode in vitro gitu. Nah, kalau misalnya metode in vitro
bagian mana pada tanaman yang akan kita transferkan, bagian meristem kah atau bagian yang lain gitu. Atau mungkin kalau implanta kita mau menyasar ke organ apa? Kita mau pakai flower dip kah atau pakai daun kah atau pakai apa gitu. Nah, itu adalah bagian tanaman yang ingin kita transfer. Kemudian yang pertimbangan kedua yang harus kita pertimbangkan juga, harus kita pikirkan juga adalah selectable marker. Nah, jadi di sini itu memang bedanya eh, kita menggunakan transfer gen dengan eh, metode genetic engineering, teknik rekayasa genetik dengan pemulihan tanaman secara konvensional atau persilangan. Ini bedanya adalah kalau rekayasa genetik itu biasanya akan melibatkan selectable marker atau penanda eh, untuk fungsinya atau perannya adalah untuk menyeleksi tanaman-tanaman mana yang merupakan tanaman transgenik, mana yang tidak gitu. Nah, di sini umumnya itu kita menggunakan selectable marker atau penanda dengan antibiotik resisten, resisten pada antibiotik. Nah, antibiotik apa yang kita pakai? Bisa kanamisin. Kemudian bisa juga antibiotik hidromisin. Nah, gen penandanya apa? Gen penandanya kalau misalnya tahan pada antibiotik kanamisin itu adalah NPT2 namanya. Kemudian eh, hidromisin itu gen penandanya apa? Gen gen penandanya adalah HPT. Nah, jadi ini adalah pemilihan gen-gen penanda yang harus kita pertimbangkan juga ketika kita ingin melakukan transfer gen gitu. Nah, mungkin kalau kita membahas tentang selectable marker ini, khususnya adalah resisten pada antibiotik, kita mungkin akan lebih banyak membahas di minggu depan ketika kita melakukan konstruksi gen. Nah, biasanya ketika kita melakukan konstruksi gen, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan plasmid. Nah, mungkin itu adalah salah satu kata kunci yang mungkin bisa Raffi cari untuk kita bahas minggu depan. Plasmid itu adalah satu sirkuler DNA yang ini dimanfaatkan oleh ilmuwan untuk melakukan rekayasa genetik. Nah, itu kata kuncinya, nanti silahkan dipelajari terlebih dahulu tentang apa itu plasmid yang nanti kita akan bahas di minggu depan. Kemudian ada juga positive selection gene. Nah, ini adalah penanda lain atau kita sebutnya adalah reporter gene. Jadi, ketika gen ini itu sudah terekspresi pada tanaman yang kita inginkan atau uh, bagian tanaman yang kita inginkan, biasanya penanda ini adalah berupa uh, visual gitu. Ada yang kita uh, ada yang kita kenal gennya adalah GUS, GUS, yang singkatan dari uh, glucuronidase genes. Nah, ini tandanya apa? Tandanya adalah ketika gen yang kita sudah modifikasi tadi berhasil tertransfer di dalam sel tanaman, itu akan memvisualisasikan warna-warna spot-spot warna biru seperti ini, seperti yang ada di gambar ini. Nah, itu adalah tanda ketika gen yang kita insersikan itu sudah berhasil terekspresi di dalam tanaman gitu. Gennya akan menyebar di sini.
Kemudian yang kedua adalah GFP. Raffi masih ingat apa itu GFP? Green fluorescence protein, Bu. Iya, itu gen yang bisa apa ya? Bisa bisa mengekspresikan apa? Green fluorescence protein itu kalau diekspresikan nanti warnanya menjadi hijau, glow in the dark, Iya, seperti jellyfish. iya. Jadi nanti ketika tanaman itu kita transformasikan, kita transferkan gen gen GFP ini itu indikator keberhasilan bahwa tanaman ini sudah tertransfer pada gen tanaman atau organ tanaman itu akan memancarkan warna hijau dan itu berpendar di tempat yang gelap atau glow in the dark gitu ya. Nah, kemudian ada juga gen-gen serupa seperti luciferase gitu ya. Luciferase ini juga mirip sebenarnya gen-gen seperti gen yang ada di ubur-ubur jellyfish gitu ya, GFP. Tetapi luciferase ini adalah gen yang memancarkan cahaya pada kunang-kunang gitu, fireflies. Nah, jadi ini adalah pilihan-pilihan gen reporter yang nanti menandakan keberhasilannya secara visual. Gitu. Nah, jadi itu pertimbangannya ketika kita ingin melakukan transfer gen, kita ingin apa? Kita apakah ingin hanya memancarkan cahaya saja atau memancarkan eh, penanda secara visual saja, atau kita juga eh, eh, kita memberikan penanda untuk resisten antibiotik atau tahan pada antibiotik. Nah, kalau misalnya resisten pada antibiotik, misalnya saja saya mentransferkan gen pada satu tanaman. Nah, tanaman ini kalau misalnya berhasil tertransfer gen yang saya desain tadi, itu kira-kira tanamannya hidup atau mati ya di dalam media yang mengandung antibiotik. Kalau berhasil tertransfer, maka dia resisten atau setidaknya masih bisa hidup dalam media yang diberi antibiotik, Bu. Iya, jadi itu adalah satu cirinya bahwa tanaman yang berhasil ditransfer itu menandakan tanaman itu bisa hidup dalam eh, dalam medium yang mengandung antibiotik gitu. Nah, kalau tanaman yang tidak dapat hidup, tidak dapat survive di medium yang ada antibiotiknya, artinya apa? Iya, gennya gagal tertransfer gitu. Jadi masih belum tertransfer pada gen pada sel tanaman. Nah, kemudian pertimbangan yang lain itu adalah promoter, promoters. Nah, jadi ini juga akan kita banyak bahas di minggu depan di Plasmid. Jadi silahkan Raffi juga mempelajari tentang apa itu promoters gitu ya. Nah, intinya yang saya ingin sampaikan di sini bahwa ternyata eh, promoters itu bisa apa ya, bisa mengontrol gen ini itu bisa diekspresikan di organ mana gitu. Gen ini bisa diekspresikan di organ tertentu atau di semua organ gitu. Kita bisa atur di sini gitu. Nah, jadi itu adalah promoters. Nah, di sini mungkin yang dicontohkan pada slide ini itu ada beberapa promoters. Contohnya adalah
si AMV 35S misalnya. Ini adalah salah satu gen promoter dari virus namanya mosaic virus. MV itu adalah mosaic virus 35S. Nah, ini karena promoter yang ada di dalam uh, yang yang dari virus mozaik ini uh, bisa menyerang ke semua organ pada tanaman, maka ketika kita pakai promoters ini untuk transfer gennya, untuk kita melakukan transformasi genetiknya, efeknya adalah gen kita akan terekspresi di semua organ tanaman. Meskipun gen kita itu spesifiknya adalah berasal dari daun misalnya. Tetapi kita pakai promoternya si AMV 35S. Nah, nanti ketika kita integrasikan pada DNA genom tanaman, itu nanti eh, gen kita tidak hanya terekspresi di daun saja, meskipun itu asalnya dari daun, tetapi akan terekspresi di semua organ. Nah, itu adalah kalau misalnya pakai 35S. Ada juga yang pakai ACT1 gitu ya, aktin. Kemudian ada UBI1 itu namanya ubiquitin gitu. Nah, nanti akan mengekspresikan pola yang berbeda dengan yang CAMP 35S. Itu adalah tentang promoter. Kita akan bahas lebih detail di minggu depan. Nah, kemudian ini yang bawah itu adalah gen resisten pada antibiotik. Sebenarnya bukan hanya HPT sama NPT2 saja, tapi banyak jenisnya ya. Jadi ada yang PAT atau BAR gitu. Itu juga nanti antibiotiknya itu spesifik, bukan lagi higromycin atau kanamycin, melainkan eh, pospinotrisin misalnya. Kemudian ada EPSPS, itu adalah tahan pada herbisida. Nah, nanti agen selektifnya atau yang eh, nantinya bisa tahan pada glifosat gitu. Nah, jadi ada beberapa seleksi yang menggunakan herbisida gitu ya. Jadi ya tujuannya apa? Kan kenapa tidak pakai antibiotik saja gitu? Tujuannya adalah tanaman ini bisa dilakukan seleksi secara lapang gitu. Kita tinggal semprotkan saja, kita akan tahu mana tanaman yang transgenik, hasil rekayasa genetik, mana yang tidak gitu. Nah, yang hasil rekayasa genetik itu akan cenderung lebih tahan pada glifosat atau herbisida dibanding dengan yang tidak. Kemudian ada yang lain-lainnya juga gitu. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke teknologi transformasi gen, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dibahas terlebih dahulu? Saya mau tanya Bu mengenai promoter. Promoter itu kan tadi ada yang dari rice, dari maize. Itu kalau misalnya uh, promoter dari rice dimasukkan ke maize ke jagung, apakah bisa? Dan sebaliknya dari jagung ke padi, apakah bisa? Bisa, bisa saja. Karena ini apa ya? em, Apa? Nanti kita akan tergantung dengan ketika misalnya pakai promotor UB1 genes. Nah, itu apa namanya akan terekspresinya di mana? Apakah kuat terekspresi atau tidak gitu. Kemudian
eh, ACT1 gitu. Nah, kita akan eh, mengekspresikannya di mana gitu. Apakah kuat juga terekspresi gitu. Nah, jadi biasanya eh, kita juga ini sebenarnya bisa dimasukkan ke tanaman manapun sebenarnya ya. Atau bahkan dari virus itu juga bisa diinsersikan atau dimasukkan pada tanaman manapun. Hanya mungkin saja pertimbangannya adalah kalau misalnya kita pakai promoter yang dari tanaman-tanaman monokotil gitu. Biasanya eh, space apa ya? Biasanya peruntukannya adalah untuk tanaman-tanaman monokotil. Kalau misalnya promoternya dari Arabidopsis misalnya, kan Arabidopsis itu tanaman dikotil. Nah, biasanya eh, tanaman yang dituju atau ditargetkan itu adalah tanaman-tanaman dikotil. Biasanya begitu. Tapi secara teori eh, kita sebenarnya bisa saja mau pakai dari apa namanya dari jagung, mau kita pakai di tanaman-tanaman dikotil itu juga bisa saja sebenarnya. Cuma mungkin apa ya hasilnya itu tidak sekuat ketika misalnya rekomendasi kalau ubiquitin itu adalah di tanaman-tanaman monokotil gitu ya. Nah, mungkin kalau di tanaman monokotil itu lebih kuat ekspresinya, tetapi kalau ditanam atau ditransferkan di tanaman dikotil itu mungkin lebih rendah daripada tanaman monokotil. Gitu kira-kira. Oh, Halo? baik Bu. Berarti promoter itu secara teori bisa dimasukkan ke tanaman mana saja, tetapi kompatibilitas ekspresinya itu tergantung dari spesiesnya itu ya Bu ya. Kekuatan ekspresinya maksudnya. Eh, kalau kalau kompatibel, semua kompatibel, tapi apakah efisien atau tidak gitu, atau efektif atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya eh, ya tadi yang saya sampaikan, mungkin saja bisa, tapi lebih rendah ekspresinya gitu. Itu kira-kira. Baik Bu, terima kasih. Oke. Nah, baik, saya lanjutkan lagi. Ini adalah salah satu metode transfer gen dengan menggunakan metode partikel bombardment. Nah, jadi ini sebenarnya kita di Fakultas Pertanian punya alat ini, di gedung AGLC itu punya alat ini, partikel bombardment, dan ya mirip-mirip juga eh, foto ini dengan yang kita punya gitu. Nah, ini sebenarnya metodenya bagaimana gitu, caranya bagaimana kita melakukan partikel bombardment ini gitu. Jadi caranya adalah kita punya plasmid atau gen yang sudah kita rekayasa, kita lapisi dengan partikel emas. Jadi eh, gold particle coating gitu ya. Nah, setelah itu nanti dengan tekanan yang rendah gitu ya, dengan menggunakan apa ini helium ya kalau nggak salah. Itu eh, plasmid ini bisa masuk ke dalam partikel gold dan selanjutnya ditransferkan ke eh, organ-organ yang ingin kita tuju. Nah, ya seperti yang apa ya, yang di teknik in vitro, ya kita butuhnya adalah um, yang masih tumbuh atau yang masih pada jaringan meristem gitu. Contohnya saja kalus pada kultur jaringan. Nah, itu eh, biasanya
yang menggunakan partikel bombardment adalah yang menggunakan kalus gitu. Kemudian nanti DNA yang sudah dilapisi emas ini itu akan ditembakkan dengan partikel bombardment ini. Nah, di sini kemudian ditembakkan pada satu jaringan sehingga nanti jaringan ini selanjutnya akan mengandung gen target atau gen yang kita ingin ubah begitu. Nah, jadi itu adalah tahapannya secara garis besar seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas yang menggunakan pendekatan secara biologis, yaitu umumnya yang dipakai adalah Agrobacterium tumefaciens. Nah, jadi kalau kita misalnya lihat pada gambar ini gitu ya. Nah, jadi ternyata bagaimana caranya Agrobacterium ini bisa mentransferkan gen kita itu ke dalam sel tanaman gitu. Ternyata eh, Agrobacterium ini itu bisa mentransferkan material genetiknya ke sel tanaman gitu. Sehingga sel tanaman ini bisa eh, terinsersi gen target. Nah, jadi Agrobacterium ini secara natural, secara alami itu punya kemampuan untuk mentransferkan gen gitu. Nah, ini yang akan kita bahas gitu ya. Nah, jadi ini mengapa Agrobacterium gitu. Nah, jadi ini ada Agrobacterium tumefaciens atau Agrobacterium rhizogens gitu. Nah, jadi baik Agrobacterium tumefaciens atau Agrobacterium rhizogens ini itu eh, bisa melakukan mediasi transformasi genetik, bisa memfasilitasi gen yang kita sudah rekayasa itu tertransfer ke dalam sel tanaman gitu. Nah, jadi secara asal muasalnya gitu ya, secara originnya ternyata Agrobacterium umumnya adalah Agrobacterium tumefaciens ini dulunya adalah patogen gitu, bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, penyakitnya apa? Penyakitnya adalah tumor. Nah, jadi biasanya penyakit tumor yang diakibatkan oleh agrobakterium ini biasanya menyerang tanaman-tanaman dikotil atau beberapa tanaman monokotil dan gimnosperme gitu. Nah, di sini um, baik agrobacterium tumefaciens atau agrobacterium rhizogens itu seperti yang saya sampaikan bisa menyebabkan penyakit awalnya. Jadi kalau Agrobacterium tumefaciens itu menyebabkan penyakit ground gall disease atau tumor pada tanaman. Kemudian kalau Agrobacterium rhizogens itu menyebabkan uh, root hair disease namanya, atau kita sebut dengan hairy root disease gitu. Nah, kemudian seperti ini penampakannya. Jadi ini adalah crown disease yang crown gall disease yang disebabkan oleh Agrobacterium tumefaciens. Jadi kayak ada tumor yang ada di sini. Ini juga di pohon ini juga ada tumor yang besar gitu. Nah, jadi ini adalah apa namanya? Kalau misalnya secara alami itu tanaman eh, eh, terinfeksi agrobakterium gitu ya. Nah, jadi tanaman ini
ketika ada luka, ketika ketika ada luka di tanaman ini, gitu. Nah, inilah yang nanti akan berpotensi terserang penyakit crown gall disease atau infeksi yang disebabkan oleh agrobakteria. Nah, di sini di dalam agrobakterium itu ternyata sudah mengandung tDNA plasmid. Nah, jadi ada satu plasmid yang dinamakan tDNA yang ini memang sangat khas, itu hanya ada di agrobakterium. Nah, ternyata ketika crown gall disease ini terjadi atau adanya tumor pada sel tanaman, yang terjadi adalah ketika kita melihat struktur selnya itu eh, beberapa material genetik yang ada di tDNA ini tertransfer pada genom tanaman gitu. Nah, dari situlah ilmuwan atau mungkin orang-orang yang bergerak di bioteknologi tanaman mendapatkan inspirasi. Jadi, bagaimana kalau kita memanfaatkan agrobakterium ini untuk mentransfer gen yang kita inginkan untuk bisa masuk ke dalam tanaman. Nah, tentu saja sifat patogennya atau sifat yang bisa menyebabkan tanaman itu jadi sakit itu dihilangkan terlebih dahulu. Jadi agrobakterium yang dipakai pada rekayasa genetik ini tentu saja patogenisitasnya sudah dihilangkan atau sifat yang menyebabkan penyakit itu sudah dihilangkan sehingga yang terjadi adalah ya itu tadi agrobakterium dan plasmid yang sudah tidak mengandung um, uh, gen penyebab patogen gitu. Nah, nah jadi sebenarnya mekanismenya seperti apa gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat secara lebih detail itu apa yang terjadi sebenarnya antara bakteri dan sel tanaman itu ternyata bisa dilihat secara mekanisme molekulernya gitu. Nah, jadi pertama yang dilakukan adalah agrobakterium ini mengenali sel tanaman supaya bisa bergabung atau berikatan gitu. Nah, jadi seperti yang ada di sini. Pertama adalah recognize and attachment. Jadi mengenal bahwa ini adalah sel tanaman dan apa eh, melekat pada sel tanaman itu. Nah, kemudian yang kedua, prosesnya apa? Nah, ternyata di dalam sel agrobakterium itu ada yang kita sebut dengan gen VIR. Nah, ini VIR, VIR gitu. Nah, ternyata gen VIR genes ini yang nanti akan bergerak atau yang akan sangat berperan untuk mentransferkan DNA yang ada di agrobakterium ke tanaman. Kemudian yang keempat, eh, yang ketiga itu adalah apa namanya itu T-strand T-strand produce. Nah, jadi yang apa namanya itu yang plasmid-plasmidnya diperbanyak terlebih dahulu, setelah banyak baru yang step keempatnya adalah kompleks export into host. Nah, jadi misalnya ini adalah gen target kita yang ini. Nah, ini nanti akan diperbanyak di dalam sel agrobakterium, kemudian dengan bantuan VIR D1 dan VIR D2 dan banyak lagi VIR-VIR yang lainnya, misalnya VIR D2, VIR E2. Nah, inilah yang membantu sebagai perantara
menyalurkan DNA ini ke dalam genom tanaman. Nah, jadi inilah yang membantu mengantarkan ke dalam genom tanaman ini. Gitu. Nah, kemudian em, selanjutnya adalah ya itu tadi, em, gen target kita bertemu dengan nukleus dan mengekspresikannya dalam bentuk satu fenotip tertentu tergantung dari em, gen yang kita desain. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa agrobakterium ini sengaja untuk dirancang, sengaja untuk dimodifikasi supaya tidak menimbulkan penyakit pada eh, sel tanaman atau pada tanaman seperti crown crown gall disease gitu. Nah, jadi agrobakterium atau tipe-tipe agrobakterium yang sudah direkayasa ini tipenya apa saja gitu. Ternyata macam-macam dan ini ternyata dijual secara komersil. Nah, contohnya adalah ada strain EHA 102, ada juga strain tipe LBA 4404 gitu. Kemudian ada juga yang strainnya namanya GV3101. Nah, ini juga kita harus memilih uh, agrobakterium mana yang akan kita pakai. Selanjutnya ini tadi yang kita sebut dengan flower dip. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke flower dip, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dibahas? Silahkan. Saya mau tanya Bu, mengapa tadi di agrobakterium yang hitungannya termasuk bakteri Iya, ada yang jin namanya virgin. Nah, itu iya, virgin tuh saya kira kok loh, kok virus? Ap- itu kenapa dinamai virgin? Kenapa iya, dinamai gen vir? iya, ya. Ini soal penamaan ya sebenarnya. Nah, ini vir ini mungkin ada hubungannya dengan kemampuan agrobakterium untuk menginfeksi tanaman gitu. Bukan virus gitu ya. Tapi vir yang di sini mungkin virulence gitu. Jadi em, bagaimana atau kemampuan agrobakterium ini menginfeksi tanaman. Ternyata agrobakterium ini punya kemampuan untuk mentransferkan material genetiknya ke dalam genom tanaman. Begitu kira-kira. Bagaimana? Saya juga mau tanya mengenai tadi yang jenis-jenis agrobakterium kan tadi tumornya bisa bisa hidup kemudian mati, ada yang masih hidup tetapi bentuknya kalus, ada yang bentuknya Schuttimas teratoma. Nah, itu eh, kegunaannya itu perbedaannya di mana ya, Bu? Saya juga belum paham yang agropine, octopine sama nopalain. Iya. Nah, jadi ini juga apa ya? Sebenarnya kita juga, nah ini memang em, ada satu senyawa-senyawa tertentu yang itu dihasilkan ketika eh, kita menggunakan satu agrobakterium tertentu. Misalnya kalau EHA 105 itu em, dapat mensintesis namanya agropine gitu. Kemudian ada juga kalau yang LBA itu mensintesis namanya octopine. Kemudian kalau yang GP3101 itu mensintesis namanya
eh, Nopalain gitu. Nah, ini juga apa ya? Sebenarnya em, ini merupakan satu apa ya? Satu istilah dalam mikrobiologi yang ini berhubungan dengan infeksi, eh, kemampuan si agrobakterium ini menginfeksi tanaman gitu. Nah, sekuat apa menginfeksi tanaman gitu. Nah, di sini juga apa ya? Dan eh, kita mau pakai yang mana itu kalau misalnya untuk kita yang akan melakukan transfer gen ke tanaman gitu ya. Kita mau pakai agrobakterium yang mana itu juga kita juga harus optimasi sebenarnya gitu. Apakah EHA 105, apakah LBA 4404 atau GV 301 gitu. 3101. Ini adalah kemampuan agrobakterium itu menginfeksi tanaman. Lebih banyak mana tanaman yang terinfeksi, lebih gampang mana tanaman yang terinfeksi kalau pakai strain-strain ini. Tentu saja yang membedakan yang setiap tanaman itu punya kemampuan pertahanannya atau kemampuan untuk mau diinfeksi itu berbeda-beda gitu. Paham nggak ya maksudnya? Oh ya, jadi lebih ringkasnya seperti agrobakterium itu ini inangnya yang cocok yang mana karena sintesis apa kimianya yang pain-pain tadi itu beda-beda kan gitu ya nggak Bu? Iya, iya, iya. Jadi kita itu mau pilih agrobakterium yang tipe yang mana itu juga tergantung organ apa yang akan kita pakai, tanaman jenis apa yang kita pakai, organisme tanaman apa yang akan kita pakai gitu. Jadi kemampuan agrobakterium ini menginfeksi tanaman gitu. Sebenarnya lebih ke ke arah situ gitu. Gitu kira-kira. Bagaimana? Baik Bu, terima kasih. Oke. Ya. Kemudian saya akan lanjutkan. Nah, ini adalah kalau tadi itu mungkin agrobakterium itu kita banyak membahasnya, eh, metodenya dengan pendekatan in vitro gitu ya, dengan pendekatan kultur jaringan. Nah, sekarang kita akan coba bahas yang pendekatannya secara implanta. Nah, ini ternyata ada yang apa namanya, nanti kita akan bahas tentang beda transient expression, ekspresi secara transient dan stabil gitu ya. Nah, tapi yang saya ingin bahas di sini adalah salah satu metodenya kita sebut dengan flower dip. Nah, flower dip itu seperti ini. Jadi kuncup bunga itu dicelupkan pada kultur agrobakterium. Nah, mungkin saya akan tunjukkan videonya. Nah, jadi ini adalah kultur agrobakteriumnya ya. Jadi ada ada kultur agrobakteriumnya, kemudian dicelupkan dengan durasi waktu tertentu gitu, tergantung dari tanamannya. Jadi eh, tidak semua tanaman itu punya metode yang sama gitu. Nah, kemudian kalau yang di video ini adalah tanamannya tanaman kosmos. Eh, jadi pada misalnya dengan eh, selama 40 detik gitu, itu akan dicelupkan seperti itu, kemudian disungkup seperti ini dengan kertas apa ya, kertas minyak gitu ya. Terus setelah itu kita biarkan hingga tanaman ini melakukan hibridisasi atau fertilisasi di dalam gitu.
Nah, kemudian nanti kita biarkan bunganya mengembang dan akan jadi biji. Nah, biji itulah yang akan kita cek apakah bijinya ini tanam menjadi tanaman transgenik atau tidak. Gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan hololeptik. Nah, ini jadi ketika kita ingin melakukan transfer gen atau transformasi genetik. Nah, mungkin ini juga yang menjadi pertimbangan kita. Apakah eh, ekspresinya akan stabil atau hanya transien? Jadi, kalau yang atas itu adalah ekspresi secara transient expression, kalau yang ini adalah stable expression. Nah, kalau transient expression itu maksudnya adalah ekspresinya sementara. Nah, misalnya saja ini DNA yang kita rekayasa, itu kita masukkan pada sel tanaman gitu. Nah, ini ternyata DNA yang kita modifikasi ini tidak terintegrasi pada DNA genom tanaman. Nah, sehingga DNA ini selanjutnya akan um, mentranskripsikan jadi mentranskripsikan mentranskripsikan RNA-nya sehingga ini menjadi protein. Nah, jadi di dalam nukleus pada tanaman itu ada dua jenis, yaitu um, DNA yang kita masukkan, DNA asing yang kita masukkan, dan DNA-nya dari host DNA, yaitu DNA dari sel tanaman. Nah, jadi ada dua macam DNA. Dan mungkin Raffi ingat tentang konsep dari dogma sentral ya, bahwa eh, dogma sentral itu akan melakukan transkripsi dan translasi. Nah, di sini itu akan melakukan transkripsi dan translasi sendiri. Jadi ini dilakukan secara terpisah sehingga akan menghasilkan mRNA yang bermacam-macam dan protein yang bermacam-macam juga begitu. Nah, itu adalah transient expression. Jadi mungkin konsepnya seperti ini kali ya. Ada yang ingat bahwa ketika COVID dulu itu ada vaksin namanya mRNA vaksin. Ingat ingat nggak ada mRNA vaksin, kemudian ada vaksin apa gitu ketika virus COVID eh, pas Oh pertama. iya Bu, ada beberapa jenis vaksin memang ya. Ada Iya. RNA, ada yang protein, nggak ingat saya. Nah, iya. Nah, jadi kalau misalnya protein, protein ini kan protein yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu kan protein dalam bentuk antigen. Nah, antigen ini itu yang akan menginduksi supaya bisa terbentuk antibodi gitu kan. Nah, jadi antibodinya yang fungsinya adalah untuk meningkatkan sistem imun kita itu akan terproduksi. Nah, jadi yang dimasukkan pada sel uh, sel manusia itu adalah dalam bentuk protein yang langsung bisa me, apa namanya itu bisa bisa menginduksi produksi antibodi. Nah, kalau vaksinnya adalah mRNA di sini, itu bagaimana cara kerjanya hingga itu dapat antibodi gitu. Nah, jadi eh, mungkin ini saya ingin apa namanya
gambar dikit tentang konsep dari apa namanya itu central dogma ya. Jadi eh, kalau DNA, RNA itu mengalami transkripsi, kalau eh, mRNA protein itu mengalami translasi. Nah, ini eh, vaksin yang diinjeksikan ke dalam manusia itu adalah dalam bentuk mRNA. Nah, antigen yang fungsinya adalah untuk memproduksi antibodi itu kan sudah dalam bentuk protein kan. Nah, itu jadi eh, secara alami dengan menggunakan sistem sentral dogma yang ada di sel manusia, itu mRNA itu harus ditranslasikan menjadi protein gitu. Jadi kalau misalnya vaksinnya adalah mRNA itu mengalami proses sentral dogma dulu dalam sel manusia gitu. Sehingga nanti sel manusialah yang akan memproduksi protein ini. Dan protein ini yang akan merangsang pembentukan produksi antibodi. Nah, mirip dengan ini, mirip dengan transient expression. Kalau transient expression ini yang dimasukkan adalah DNA-nya. Nah, sehingga kalau DNA-nya dimasukkan di dalam eh, genom tanaman, ini akan mengalami proses transkripsi dan translasi yang ada di dalam sel tanaman. Jadi mengalami sistem dogma sentral secara alami di tanaman gitu sehingga nantinya akan terproduksi protein yang diinginkan. Dan dan nah, kalau kasusnya seperti ini, ada yang bisa nebak nggak kira-kira keturunannya itu em, bisa menghasilkan DNA yang tadi diinsersikan atau tidak? Kira-kira keturunannya akan menghasilkan DNA yang ditransferkan tadi atau tidak? Misalnya, Kalau yang transien saya rasa kemungkinan sulit ya untuk membuat DNA yang sama saat diinfeksikan karena ya ditranslasikan menjadi protein itu tidak menyatu sama DNA inangnya. iya. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan metode transient expression, ekspresi transien, ketika misalnya saya melakukan transfer gen menggunakan transient expression di tanaman tembakau. Nah, ketika tanaman tembakaunya itu eh, eh, memproduksi bunga dan biji, nah bijinya itu tidak mengandung gen target kita. Oleh karena itu, sifatnya adalah sementara atau transient. Nah, jadi transient expression ini hanya diekspresikan di satu masa tanaman itu saja dan tidak diturunkan pada keturunan selanjutnya. Oleh karena itu, kita sebutnya adalah short term protein expression. Nah, beda halnya dengan stable dengan expression atau stable expression, ekspresi yang stabil. Nah, DNA ini yang nantinya akan terintegrasi pada DNA tanaman, sehingga ini kira-kira kalau diturunkan itu keturunannya bisa mengandung gen gen yang kita modifikasi tidak ya? Kalau stable kemungkinan besar akan tetap dapat mengekspresikan DNA yang diinfeksikan tadi karena sudah menyatu dengan inangnya. Iya, itu tadi. Nah, jadi itulah yang kita sebut dengan istilah ekspresinya stabil. Stabil maksudnya adalah eh,
sudah terintegrasi dengan DNA genom tanaman gitu. Stabil diturunkan pada keturunan selanjutnya. Itu adalah stabil. Nah, jadi biasanya ini juga diekspresikannya secara long term atau dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi ini adalah strategi ekspresi yang mungkin bisa jadi pertimbangan kita. Nah, jadi ini secara apa ya? Secara advantage disadvantage-nya, jadi plus minusnya kita kapan menggunakan transient expression, kapan menggunakan stable expression gitu ya. Nah, biasanya kalau pada stable expression itu emang agak rempong ya, sehingga biasanya memang butuh waktu yang agak lama daripada transient expression. Transient expression itu memang metodenya gampang sekali gitu. Kemudian kalau misalnya kita tujuannya adalah untuk memproduksi protein dalam skala luas gitu ya, dalam skala yang banyak. Jadi target kita adalah protein yang diekspresikan di dalam tanaman gitu. Nah, itu bisa nih kalau transient expression itu di scale up untuk komersialisasi itu bisa. Tetapi kalau pada uh, ini ini akan lebih mudah secara regulasi mungkin. Nah, tetapi kalau yang stable expression ini regulasinya agak berlapis-lapis gitu. Jadi harus apa ya, untuk menuju komersialisasi itu agak berlapis-lapis gitu. Nah, tetapi kelemahannya adalah kalau uh, stable expression itu memang karena saya sampaikan tadi emang agak rempong dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses seleksinya hingga tanaman ini jadi stabil gitu. Nah, itu adalah salah satu kelemahan kalau kita menggunakan stable expression. Tetapi kelemahan kalau misalnya kita menggunakan uh, transient expression itu adalah kelemahannya banyak uh, variabel yang menyebabkan transformasi ini jadi kurang efisien gitu, banyak variabelnya gitu. Nah, jadi ya yang memang yang lebih yang dengan metode stable itu lebih stabil ekspresinya gitu. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan tentang teknik ekspresi yaitu tentang transient expression. Nah, salah satu tekniknya itu namanya adalah agroinfiltrasi atau agroinfiltration. Nah, jadi agroinfiltration itu juga sama-sama kita akan pakai agrobakterium juga gitu ya, sama seperti teknik-teknik yang lain, sama seperti apa namanya transformasi gen di kultur jaringan itu sama. Hanya yang menjadi concern di sini itu adalah kita melakukan injeksi dengan siring atau dengan suntik gitu ya ke daunnya gitu. Nah, jadi kita menginsersikannya itu ke organ yang sudah mature, bukan organ meristematik gitu. Jadi kalau sudah dewasa, organ-organ yang sudah dewasa itu kan juga tidak akan bisa terintegrasi ya ke genom tanaman juga begitu. Nah, jadi tahapannya adalah ya kita kultur agrobakterium dengan um, uh, kondisi seperti ini. Jadi agrobakterium itu biasanya dikulturkan pada suhu 28 derajat Celcius dan di ruang gelap. Karena agrobakterium itu kan termasuk agro eh, termasuk bakteri tanah ya. Bakteri tanah dan
suhu di dalam tanah itu tidak sepanas di suhu suhu di atas permukaan tanah gitu. Jadi em, kondisi pertumbuhan, kondisi tumbuhnya yang optimal untuk agrobakterium itu adalah di suhu 28 derajat Celcius dan di ruang gelap biasanya. Nah, ini. Kemudian setelahnya setelah mencapai OD tertentu, optical density atau kerapatan bakteri tertentu, yaitu ini adalah OD-nya 1 gitu ya. Kemudian kita perlakukan dengan buffer-buffer khusus termasuk asetosiringon. Nah, asetosiringon ini adalah satu senyawa yang itu perannya fungsinya sebagai atraktan bagi agrobakterium. Nah, oleh karena itu umumnya kalau kita melakukan infeksi agrobakterium ke dalam sel tanaman itu digunakan senyawa namanya asetosiringon. Ya, fungsinya adalah supaya agrobakterium ini bisa menginfeksi tanaman gitu. Supaya hasil infeksinya itu bisa bekerja, infeksinya berhasil gitu. Nah, setelah kita mendapatkan satu larutan ini, kemudian kita melakukan agroinfiltrasi. Nah, jadi tekniknya seperti ini. Ini adalah um, daun daun tembakau. Kita ambil bagian belakang dari daun tembakau, kemudian ini kita tusuk-tusuk kecil dengan jarum, tapi jangan sampai nembus ke bagian belakang, jangan sampai terlalu luka gitu ya. Kemudian kita injeksikan larutan kultur tadi itu ke dalam daun tembakau, di belakang daun tembakau. Mungkin seperti ini kira-kira videonya. Nah, jadi ini kita apa ya? Kita masukkan sehingga uh, larutannya bisa menyebar ke semua uh, permukaan daun gitu ya. Nah, jadi bisa seperti ini jadi gitu. Jadi itu adalah teknik agrobakterium, eh, teknik agroinfiltrasi. Nah, jadi ini adalah salah satu hasil yang sudah kami lakukan, sudah kami dapatkan gitu ya. Kami menggunakan tanaman tembakau dan ini diekspresikan dengan menggunakan protein GFP. Kemudian kami visualisasikan di bawah sinar UV. Nah, di sini kita akan terlihat pendaran-pendaran yang berwarna hijau seperti ini. Yaitu ini adalah pendaran dari protein yang sudah terekspresikan. Nah, jadi dari sini kita bisa buktikan bahwa dengan metode agroinfiltrasi juga um, protein GFP-nya itu juga bisa terekspresi loh gitu, bisa 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 berpendar juga gitu. Nah, dari hasil eksperimen ini itu kami melakukan optimasi pada daun usia keberapa pada agrobakterium yang ini lebih efisien untuk dilakukan agroinfiltrasi atau ekspresi GFP-nya itu bisa terlihat jelas gitu. Kalau pada daun tembakau yang tanamannya umur 1 bulan ini, ternyata memang ada sebagian tanaman yang ini bisa berpendar, tapi terlihat sangat jelas ya nih ya, ekspresinya. Tetapi kalau pada usia tanaman yang berumur 2 bulan, ternyata sedikit demi sedikit itu sudah agak agak apa ya, agak um, tidak seterang di usia yang
di usia yang 1 bulan gitu. Nah, dari hal ini kami mungkin bisa simpulkan bahwa ternyata usia tanaman itu juga berpengaruh pada eh, pada efisiensi atau efektivitas agroinfiltrasi ini. Gitu. Nah, jadi mungkin ini adalah slide terakhir yang bisa saya sampaikan. Nah, di video ini itu adalah contoh agroinfiltrasi sebenarnya ya. Nah, ini dilakukan agroinfiltrasi dan eh, yang dilakukan di sini itu adalah satu kegiatan yang kita namakan dengan molecular farming. Nah, jadi molecular farming itu adalah satu aktivitas untuk bisa memproduksi protein pada tanaman. Dan tanaman yang dipakai di sini itu adalah tanaman tembakau. Atau bisa juga, kan kalau tembakau kan Nicotiana tabacum ya. Bisa juga kita pakai sama-sama jenis genus Nicotiana, tapi Nicotiana benthamiana. Seperti itu. Nah, mungkin dari sini itu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh, Farah sudah datang ya. Selamat datang, Farah. Iya, baru lihat notif tadi. Oke, iya. Ya, jadi ya karena apa namanya? Sebentar saya stop recording dulu.